ketika Isra dan Mi'raj. Ketika melewati neraka, melihat banyak yang disiksa. Ada yang siksaannya disiram dengan timah, ya timah panas, disiram dari ubun-ubun, meleleh. Jadi yang kebakar itu bukan rambut, ya, langsung sampai ke tengkorak, panas. Nah, ini bagi yang durhaka dengan orang tua, guru, dan lain-lain. Ada yang mencakar dengan kukunya panjang, ya, cakar mukanya sampai lepas dagingnya, darah terus netes. Nah, orang ini dosanya banyak, sering dia berbicara kotor, ngejek, mengolok-olok, ya. Tapi pas lewat di surga, beliau melewati satu kuburan yang harum semerbak wangi betul. Sampai-sampai Nabi Muhammad bertanya ke malaikat Jibril yang menemani Rasulullah mengendarai kendaraan buraq. Nah, buraq itu kalau dalam bahasa Arabnya terdapat di Quran surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, buraq, kilat. Jadi kendaraannya secepat. Nah, lihat kalau kalian ada hujan petir menyambar kilat, berarti langsung sampai. Barqun itu buraq, kilat, kendaraannya secepat di. Nah, berjumpa dengan kuburan yang harum wangi. Ditanya, kuburan siapa ini? Wahai Jibril. Nah, malaikat Jibril itu gak turun lagi dia. Pas turun tuh bisa pada malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Seluruh malaikat bergegas turun malam Lailatul Qadar. Warruh, roh. Nah, tafsir mengatakan malaikat Jibril turun. Nah, anak-anak pas bertanya kuburan siapa ini? Oh, harum. Ternyata kuburan seorang perempuan. Siapa dia? Namanya Siti Masyito. Nah, siapa? Masyito itu dari kata mushtun, sisir. Kalau yang tahu bahasa Arab, mushtun itu sisir. Kenapa namanya Siti Masyito? Kenapa kuburannya harum, Ustaz? Nah, ini kalian bertanya. Kita ini kalau meninggal kan, lihat yang di kemarin ada anak umur 4 tahun ya, nelpon keluarganya, tolong selamatkan saya, katanya. Di perbatasan dikepung oleh Israel. Kemudian ada Palang Merah mengirim 2 orang untuk menyelamatkan anak itu, karena kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya telah syahid duluan. Syahidnya di mana? Dalam mobil. Mobilnya kecuali dia yang belum kena tembak. Semuanya sudah ditembak oleh Israel. Mati. Akhirnya dia dapat nelpon keluarganya. Tolong jemput saya. 2 orang ibarat itu mobil ambulan jemput dari kedokteran. Dari hari pertama sampai 11 hari hilang, tidak ada berita. Kemarin baru dapat.
Pas dapat dilihat yang 2 orang masih tengkorak. Yang anak itu sudah meninggal. Kenapa tengkorak? Dibom mobilnya, kebakar. Sekarang khilafah, kalian lemah belajar. Anak-anak di sana nggak bisa. Barusan ini Ustaz baca 115 yang mati. Iya, anak-anak. Makanya berdoa di sana sedih, di sana nggak bisa ngaji, susah, nggak ada makanan roti. Ya makan itu dari mana? Pur ayam, pur jagung, buat roti. Kalian enak masih makan nasi, nangis dia, ada tepung jatuh, kececeran campur tanah diambil. Nak dimasak, gak ada kompor gas, listrik mati, musim dingin, kedinginan, nangis. Kasihan tidak? Kasihan. Nah kuburan ini namanya siapa? Siti Masyito. Dia hidup di suatu zaman seorang yang ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la katanya. Ngaku Tuhan dia, aku Tuhan yang paling tinggi. Siapa kan dia? Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Aku Tuhan. Tiba-tiba Siti Masyito mensisir rambut putri dari Fir'aun. Pas disisir jatuh sisirnya ke lantai. Pas jatuh diambil Siti Masyito. Ketika ngambil sisirnya dia berkata, La ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Didengar anak Fir'aun tadi yang disisir. Kamu bilang apa katanya? Kamu bilang ada Tuhan lain selain ayahku katanya. Dijawab oleh Siti Masyito, iya katanya. Dengan berani dia langkah melawan Fir'aun yang bengis dan kejam. Bengis, bermarah. Dia berkata, iya, Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi, bukan ayahmu. Baik, kata anaknya yang disisir. Akan aku ceritakan perihal ini ke ayahku. Tidak masalah katanya. Pergilah anaknya ke tempat ayahnya, dilapor. Ketika dilapor dipanggil Siti Masyito oleh ayahnya mendengar kisah ini. Pas dipanggil anak-anak diberikan ketegasan. Apa benar katanya? Engkau tidak mengakui aku sebagai penyembahanmu, kata Fir'aun. Iya, kata Fir'aun, kata Siti Masyito. Berani dia. Kamu manusia biasa. Yang bisa mati, Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan kita, bukan kamu. Marah Fir'aun. Disediahnya wali yang besar, dimasuk air dalam kuali, di bawahnya dihidupkan api yang besar. 3 kuali, 1, 2, 3. Ketika airnya mendidih dengan api yang panas, Siti Masyito dan anak-anaknya disuruh terjun ke dalam air yang mendidih. Bayangkan zaman dulu kita ini cetek, hilang HP dan atau aplikasi game nangis. Tak dikasih uang jajan, cuma-cuma ngaji, cemberut dan ngaji. Disenggol dikit oleh temannya, cuma disenggol, digores pakai pena, ngamuk.
Lah zaman dulu tantangannya api, kayu bakar, air hangat. Apa yang terjadi? Anaknya yang umur 6 tahun dulu, kata Allah, terjunlah Siti Masyito yang akhirnya apa? Anaknya dulu terjun masuk di air yang mendidih, meninggal. Yang masih digendong akhirnya terjun berbarengan terjunnya dengan Siti Masyito. Terjun ke dalam air, menguap, panas kan? Meninggal dunia. Sehingga diabadikan kisahnya, dia mempertahankan kekuatan iman. Nah, jangan lemah iman. Kalau turun Dajjal masuk neraka, kalau imannya lemah. Dajjal itu sekali berkata, berhenti hujan, hujan berhenti. Meninggal kamu, mati. Hidup lagi, hidup. Nah, zaman keluar Dajjal menjelang kiamat, yang percaya dengan Dajjal masuk neraka. Di sini orang beriman kelihatan keningnya. Kafaro, kafirun, kelihatan bagi orang beriman. Tapi orang tak beriman makan gak ada makanan, akhirnya mengemis, minta kepada Dajjal. Nah, zaman sekarang banyak masih Dajjal, masih itu seperti Dajjal. Jangan terpengaruh anak-anak, kuat, yakin, ngaji itu semangat. Hujan air, pokoknya sebelum hujan deras, kalau masuk gerimis datang. Saya selesaikan 2 bulan Iqra 2 selesai, 2 bulan Iqra 3, setahun saya khotam Quran 30 juz. Nah gitu, selesai ngajinya. Nggak banyak-banyak, orang di sana nggak lagi berdebat masalah tahlil, sudah bisa bikin pesawat, ya kedokteran, ilmu bedah. Nah, kita anak-anak masih cengeng, masih mudah menangis. Tak dibangun subuh nangis. Nah, ayo, kira-kira tegar gak kita dengan iman kita? Siapa kita beriman kepada? Allah. Siapa nabi kita? Apa Quran kita? Apa kitab kita? Al-Quran. Kita beriman juga pada malaikat. Itu ya. Baik, selesai. Ini kajian kita hari ini, perjalanan salah satu yang ditemukan ketika Isra dan Mi'raj. Baik, terakhir kita tutup dengan mengingat masjid yang sangat besar, namanya Masjidil Aqsa. Di bawahnya kata orang Israel ada juru selamat, makanya dia hancurkan. Belum sekarang dihancurkan, namanya King of Solomon. Menyelamat katanya, makanya dia mau ingin menguasai. Nah, masjid itu nak masjid para nabi, tempat awal Nabi Muhammad naik, diundang. Orang yang dapat undangan, yang undang siapa? Allah. Nah, makanya kita berdoa supaya Masjidil Aqsa dibebas. Orang Israel semuanya dilaknat oleh Allah. Amin. Yang sering minum Coca-Cola, Fanta, fried chicken, KFC, hobi misalnya KFC. Nah, itu produk Israel. Yang sering, kalau dia yang sering jangan jadi kayak ini. Tidak dong. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.